Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'd. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk seluruh rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya yang bernama Niko Abdi Pratama dengan NIM 19101070 0401 dari Fakultas Sastra Indonesia Regular C semester 4. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang mana guna memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Sosiologi Sastra yang berjudul Belajar Setia, karangan Bumi Arnas. Sudah kita dengarkan bersama ya. Jangan lupa like, comment, and share. Para kedatangan tak diundang dan tanpa pemberitahuan, pemuda 27 tahun itu sudah menyiapkan sebuah cerita untuk Mayang, perawan yang saban petang selalu menyendiri di simpang kabupaten. Kebiasaan yang sudah berumur 25 tahun. Namun alih-alih mendengarkannya, perempuan itu bahkan tidak serta-merta bisa menerima kedatangan seorang yang tidak dikenal. Pemuda itu berusaha tampak tenang, seolah sudah mengantisipasi sebuah kemungkinan. Ia katakan bahwa sudah hampir 2 tahun ia mencari perempuan itu. Jadi adalah konyol apabila ia harus kembali tanpa menuntaskan maksudnya. Saya datang dari Binjai, sebuah dusun di Muara Kelengi, katanya. Namun, apalah arti sebuah tempat bagi kedatangan yang tiba-tiba? Mayang bergeming seperti tidak mendengar apa-apa. Bagi si pemuda, itu pertanda baik. Apalagi perempuan itu lalu membuka daun pintu lebih lebar dan menyilakannya masuk. Lampu-lampu di sepanjang jalan tujuannya mulai menyala. Namun baru saja ia duduk di kursi rotan tua dalam rumah papan itu, perempuan itu sudah mengejutkannya. "Namamu memustikai," begitu gumamnya. Intonasinya datar sehingga kalimat itu seakan tidak menjadi kalimat tanya. Dan ia sepertinya memang tak memerlukan jawaban. Ia hanya menatap si pemuda tanpa selidik. Aku tak pernah berpikir kalau kali ini mimpiku akan jadi kenyataan. Lalu ia berlalu ke bilik belakang, menyekati rai kerang yang sudah jarang dan renggang. Pemuda itu pun diam. Matanya mengekor punggung si perempuan yang lenyap di balik bilik. Sudah puluhan tahun, ada suara yang selalu berdenging dalam mimpi-mimpiku. Seorang pemuda bernama Mumusikai akan datang dalam waktu dekat. Suara Mayang terdengar jelas dari balik bilik kayu itu. Sesekali bunyi sendok yang beradu dengan cangkir sayup mengetuk kendang telinga. "Namamu memang rada aneh, tapi kedengarannya tak asing. Aku tak tahu kapan dan di mana namamu pernah kuakrabi. Biarlah, namanya juga mimpi. Karena tak bisa dilalar, perempuan itu sudah kembali menerobos tirai dengan secangkir teh hangat di tangan kirinya. Tapi mimpi kali ini bagaimanapun rasanya ada yang lain." Ia meletakkan cangkir teh itu di atas meja, lalu duduk di kursi rotannya. "Minumlah,"
Kamu adalah raja, apalagi kamu dari dunia mimpi. Ia tertawa kecil, seakan mengejek kata-katanya sendiri. Pemuda itu kecengesan. Tangan kanannya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Di zaman sekarang, mimpi yang benar-benar mengisyaratkan sebuah kejadian sudah langka. Mimpi tak lebih sebagai perpanjangan kehendak seseorang. Apa-apa yang tidak ataupun belum mampu diraihnya di alam nyata, ia bawa ke dalam tidurnya. Mimpi yang begitu, itulah yang disebut bunga tidur. Mimpi yang tak berguna. Lalu, untuk apa seorang dalam mimpi itu datang mendatangi? Tanya pemuda itu setelah menyeruput teh. Mayang menggeleng. Tapi, bukannya kau ingin bercerita? Syahdan, seorang laki-laki, mengungkapkan rahasia terbesar dalam hidupnya. Dulu, ketika ia masih muda, dia menjalin hubungan dengan seorang gadis. Kemudian, pemuda itu ingin mempersembahkan kejutan kepada gadisnya dengan meminangnya tiba-tiba. Benar, apa yang ia lakukan memang sangat mengejutkan. Pinangannya pun ditolak. Oh, bagaimana ia bisa lupa kalau seseorang yang lahir, tinggal, dan berdikari di Binjai, dusun rumah tinggi yang hidup dari menyadap karet dan menjaring ikan seluang di anak sungai Musi, taklah mampu berdiri di atas anak tangga yang sama dengan gadis keturunan pesirah di kayu ara. Tercorenglah keluarga besar seorang pemuda. Betapa malunya. Sang gadis benar-benar kecewa dengan apa yang keluarganya perbuat. Ia memang menyesalkan tingkah kekasihnya yang tiba-tiba datang dengan 20 orang sanak kerabat, 12 nampan berisi becek ketan hitam, serta 6 tandan pisang tanduk dan sepikul beras dayang rindu. Namun, sungguh semuanya menguap dan menjadi tak berarti bila dibandingkan dengan ketidakterimaannya atas keponggahan keluarganya. Maka, lewat seorang pesuruh yang setia, ia mengirimkan sepucuk surat kepada si pemuda. Namun ternyata maksudnya selamanya selaras dengan kenyataan. Surat yang dilemparkan si pesuruh sebagaimana amanah si gadis lewat daun jendela kamar si pemuda tertangkap pandang oleh ayah si pemuda. Sebuah rencana pembalasan pun disiapkan. Sang ayah tak pernah menyampaikan surat itu kepada putranya. Bahkan hingga putranya ia jodohkan dengan seorang perempuan yang masih berkapan jauh 1 tahun kemudian. Ia tahu putranya menerima begitu saja karena kecewa pada kekasihnya yang tiada kabar berita setelah pengurusan itu. Bagi si pemuda, peristiwa itu memalukan. Peristiwa memalukan itu ibarat penegas bahwa gadis itu sengaja menjauh darinya, melepas hubungan yang sudah sekian lama dikebak.
istri si pemuda tersebut karena tak kuat menjadi pajangan yang hanya digauli di malam tunai, akhirnya meradang berkepanjangan. Sebenarnya tiadalah salah si pemuda bermaksud demikian, namun alam bawah sadar bagaimana tentunya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan tabiatnya. Mereka tahu banyak hanya 2 orang asing yang disatukan dalam rumah tanpa sapa, canda, ataupun kalimat-kalimat mesra. Entah karena ajal yang sudah tiba atau rajaman kenelangsaan sang istri pemuda tersebut meregang nyawa beberapa hari seusai melahirkan putra pertamanya, membesarkan putra semata wayang sendirian. Ia ingin membuktikan pada ayahnya yang sudah renta bahwa cintanya kepada gadis kayu ara itu tak akan luruh hingga kapanpun, serta oleh apapun. Awalnya sang ayah tak mengacuhkan, namun mendapati kenyataan bahwa putranya mampu hidup sendirian sembari membesarkan cucunya hingga bujang adalah tamparan keras baginya. Ia pun terunyuh. Sungguh sebenarnya ia benci pada ketaklukannya, namun begitu sejatinya ia lebih benci lagi pada keegoisannya yang berlumut dan baru terkikis setelah hampir 1/4 abad kemudian. Walaupun ia juga tak akan lupa kesombongan keluarga si gadis. Maka pada suatu malam yang temaram, di ujung sakit tersebab usia yang berkarat, ia membuka rahasia itu tentang surat itu, tentang pertemuan di simpang Kalangan dekat pohon berbau di Muara Beliti jelang terbenamnya matahari, yang tak pernah ia beritahukan kepada putranya sendiri. Simpang Muara Beliti, ibu kota kabupaten. Tiba-tiba perempuan itu menyela. Pemuda itu pun mengganggu. Petang. Pemuda itu mengganggu lagi. Jadi surat itu tak pernah dibacanya. Apakah laki-laki itu tahu bahwa hingga saat ini gadisnya masih melajang? Pemuda itu pun diam dan hidup sebatang kara karena keluarganya tak sudi punya anak pembangkang, tak sudi serumah dengan gadis yang mencintai pemuda yang tak sepadan. Tiba-tiba perempuan itu bangkit dari tempat duduknya. Mengapa ceritamu? Ya, mungkin ibu heran mengapa ceritaku sangat mirip dengan kisah hidup ibu, kan? Ibu pernah tinggal di kayu ara. Jangan sok tahu. Suara Mayang meninggi. Bukannya ibu yang sok tahu. Pemuda itu balas seru. Ibu sok tahu kalau gadis dalam ceritaku masih melajang hingga kini. Mayang tercenung seperti terhenyak. Lalu perlahan ia kembali duduk.
Ternyata penantianku adalah panggilan tanpa bunyi serta jawaban. Suara yang terdengar lempang tanpa gairah, matanya memerah. Penantian, menantikan laki-laki dalam ceritaku. Suara pemuda itu lirih, tak terdengar. Mayang tak menjawab, hanya air mata yang tiba-tiba meleleh. Menantikan semibar. Suara pemuda itu bagai tercekat. Dan kau adalah mengusik kain. Suara mayang marau. Ada senyum tipis, sangat tipis, mengurat di bibir perempuan itu. Ia menyeka air matanya dengan ujung baju katunnya. Bukan, tegas pemuda itu cepat. Aku bukan hanya itu. Potong mayang tak hal cepat. Memuslikai adalah buah perkawinan semibar dengan jurumah yang tak berumur lama. Pemuda itu pun kunci. Dan gadis kayu arah itu adalah Mayang dalam Sari binti Umar Hafid, kan? Pemuda itu tiba-tiba merasa kerongkongannya menyepit. Perempuan itu kini tersenyum, benar-benar tersenyum. Terima kasih atas cintamu. Ayahmu memang menjaga ulu untuk menjelaskan semua ganjilan dalam masa Islam kami. Ia bahkan merasa perlu mengutusmu untuk bertandang dalam mimpi-mimpiku sebelum akhirnya kau hadir di hadapanku. Pemuda itu pun tersenyum, senyum yang mirip dengan seringaian. Aku tidak marah pada semibar. Tak ada guna. Aku bahkan memaklumi perkawinan itu. Cinta yang tulus adalah tinta daun bilau menetes di kain kafan. Modalnya tak akan terkelupas, apalagi terhapus oleh air hujan sekalipun. Oh ya, sampaikan pada ayahmu, ada salam dariku. Pemuda itu bangkit dari tempat duduknya. Sebenarnya ia ingin menjelaskan kalau namanya bukanlah memuslikai, tapi hal itu menjadi tidak penting lagi karena mendapati kenyataan yang begitu menggetarkan. Seorang perempuan rela melajang hingga usianya merayap 10 abad. Pemuda itu mencium punggung tangan Mayang dengan ta'adim, seolah tengah mengucapkan selamat tinggal kepada ibu kandungnya, untuk membawa kabar gembira dan memilukan ketegangan anak Sungai Musi, lalu menyampaikannya kepada semibar ayahandanya. Begitulah isi daripada cerpen Belajar Setia yang telah saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang benar, mungkinlah itu datang dari Allah SWT. Sesuatu yang salah itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Maka saya tunggu kritik, saran, serta komentar Anda guna memperbaiki apa yang salah. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.